ya harus diperhatikan juga. Jaga awalnya. Nah, inilah para ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersikap acuh tak acuh. Jangan-jangan mau mengamankan diri sendiri. Kadang-kadang sikap acuh tak acuh ini mau mengamankan diri sendiri, mau aman sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita dengar baik. Kalau kita adalah orang Kristen yang seperti ini, jangan pernah berharap bahwa kekristenan yang kosong seperti ini akan menyelamatkan saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Ada yang tahu apa isinya? Bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang orang tahu ini kan. Ini tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar-tawar. Yang ketiga adalah golongan orang Majus. Jadi yang pertama tidak percaya, hujam, selalu curiga. Yang kedua, melalui para orang Majus, mereka bersikap acuh tak acuh. Yang ketiga, kita akan lihat golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang Majus. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui tentang orang Majus. Bapak Ibu udah bewasi. Biasa anemodrama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada orang Majus, ada anak Betlehem, ada Yusuf dan Maria. Berapa orang Majusnya? Berapa? Dalam Alkitab berapa disebut orang Majus? Berapa banyaknya mereka? Ya, terus bilang 3 karena persembahannya emas dan tambur. Terus masih pegang 1 kan? Dalam Alkitab tidak disebutkan jumlahnya berapa. Ya, jadi kalau mau bikin drama lagi, mau 5 orang Majus itu 5, memang tidak disebut. Kalau cuma 1 karena keterbatasan anggota yang besar. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak diketahui dengan jelas dari mana datangnya orang-orang Majus ini. Kitab suci hanya mengatakan bahwa mereka datang dari timur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Majus kontras sekali dengan para gembala. Tema kita itu tertuju kepada para gembala yang merespons dengan begitu cepat. Mereka pergi ke Betlehem. Orang Majus di sini, kondisi kehidupan mereka berbeda jauh dengan para gembala. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Kita bisa lihat dari persembahan yang mereka bawa. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedangkan para gembala itu, Bapak Pendeta Pinehas pernah mengatakan, atau mungkin Bapak Ibu sudah berapa kali mengikuti pada Natal, kalau membahas tema pasti disebutkan bahwa para gembala itu adalah mereka yang hidupnya miskin. Mereka itu bukan orang yang pintar. Orang Majus itu orang yang pintar. Mereka itu ahli bintang, sangat pintar, berpendidikan. Kalau para gembala Tuhan ampuni, tapi biar kita bisa membedakan. Mereka bukan tidak berpendidikan, mungkin pendidikannya tidak sehebat orang Majus. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Injil itu harus diberitakan
kepada bangsa tidak mengenal Tuhan. Orang Majus ini kan tidak mengenal Tuhan. Kita harus beritakan Injil. Kita harus beritakan Injil kepada semua golongan, mereka yang kaya, yang miskin, yang tersinggung dan yang tidak tersinggung. Sampai kalau firman itu kita merasa tersinggung oleh firman Tuhan, maka firman itu hidup dalam hati kita. Itu yang harus kita tahu, Bapak Ibu. Nah, kalau orang mengerti dan memahami bahwa firman itu seolah-olah membelah hidup saya, maka dia tidak akan berkata akan menuju gereja minggu depan. Maka aku tersinggung. Sebenarnya firman itu hidup dalam dirimu, hanya kurang disadari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan perbuatan orang Majus. Mereka tidak mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka harus bertanya-tanya. Bertanya kepada Herodes, di manakah bayi yang lahir itu? Karena mereka hanya mendapat petunjuk bintang. Hanya bintang. Mereka kan ahli bintang. Oh ya, ada bintang, satu bintang kok cahayanya lain. Dan mereka percaya bahwa itu sesuatu yang dalam kekuasaan Tuhan ada maksud Allah yang besar dalam kehidupan manusia ini. Mereka lalu pergi mencari, berpetunjukkan bintang itu, rela berkorban menempuh jarak yang jauh, berjalan meninggalkan pekerjaan keluarga mungkin. Lalu karena mereka berjuang, berkorban, dan mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika orang Majus ini berjumpa dengan bayi Yesus di kandang Bethlehem atau di kota Bethlehem, di sebuah kandang yang hina, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa hebat. Orang yang berpendidikan, orang kaya, begitu dia lihat daun ridula timba dibandingkan di palungan di kandang domba, mereka tidak balik belakang, tapi mereka menyembah. Dan mereka tidak hanya menyembah itu apa? Sujud. Mereka mempersembahkan yang terbaik dari negeri mereka, emas, kemenyan, dan gol. Padahal mereka tidak tahu, cuma lihat bintang. Ada yang tahu seperti orang Majus, cuy, acuh-acuh. Herodes apalagi. Persembahan terbaik dari negeri mereka. Ada beberapa penafsir mengatakan kalau emas itu dipersembahkan untuk raja, kemenyan itu dipersembahkan untuk imam, mur itu ada yang bilang untuk manusia, ada yang bilang untuk orang mati. Tetapi Calvin mengatakan bahwa persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini itu nilainya sama dengan persembahan yang Yakub berikan kepada penguasa Mesir, barang-barang terbaik dari Kanaan. Kejadian 43 ayat 11. Kita semua tutup ini hormat. Orang-orang Majus taat pada wahyu Tuhan. Pertama, mereka taat terhadap petunjuk yang diberikan Tuhan melalui bintang. Setelah ini atau setelah mereka taat yang ini, Bapak Ibu, Tuhan memberi petunjuk melalui firman Tuhan yang diberikan oleh imam dan ahli-ahli Taurat. Setelah mereka
melalui mimpi. Dalam mimpi kan dibilang, kamu jangan lagi lewat di sini.